Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini para saudaraku, kenapa ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan beberapa kalimat diantaranya yaitu uh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat Tuhan. Nah, di dalam dua kalimat ini juga terdapat nama dan sifat Tuhan yang baik dan benar. Contohnya Al-Qudus, ya. Allah itu maha suci. Nah, berarti barang siapa yang ingin belajar mendekati Allah, ya setidaknya harus mempunyai kebersihan atau kesucian jiwa, ya kesucian hati, ya. Nah, seperti itu diantaranya. Kemudian lagi ada ini percontohan saja. Ada lagi Allah itu Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Boleh jadi diantara kita ini seringkali berlawanan, yaitu kan tidak bijaksana, yaitu sembrono. Nah, jadi dengan dikenalkan nama-nama beserta sifatnya ini, mudah-mudahan kita mau mentadaburnya, memahami bagaimana supaya nama dan sifat Tuhan itu kita pahami dan hasilnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsinya apa? Ini fungsinya sebenarnya untuk meminimalisir atau mengurangi atau menyingkirkan diri kita dari menyingkirkan sikap kita gitu ya, yang kadang-kadang kita ini tertarik dengan nama-nama yang ada di dunia ini, baik dari berupa benda yang mati maupun yang hidup, ya. Ya, contoh yang hidupnya adalah kita kadang-kadang mengidolakan sesama umat manusia, ya. Apalagi sifatnya bagus ya, baik katanya. Dan ini kalau berlebihan cara mengidolakannya, ini yang dikhawatirkan kita masuk ke dalam golongan kemunafikan, kefasikan, bahkan kekafiran. Artinya tiga golongan ini bisa jadi kurang percaya atau bahkan tidak percaya dengan adanya Tuhan, ya. Nah, selebihnya silahkan ya, kita memahami hasilnya, siapapun kan punya pemahaman ya, tetapi untuk saling menghormati dan menghargai saja, cukup itu saja. Selebihnya kalau ada ini ya dimusyawarahkan saja. Nah, barang siapa yang sudah paham nama dan sifat Tuhan itu baik dan benar, mudah-mudahan pengidolaan yang berlebihan itu nanti hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau ini bisa dilakukan kan Tuhan jadi senang. Tuhan akhirnya mengakui kita. Dan kalau udah mengakui juga meridhoi, akhirnya Tuhan itu menjemput kita. Artinya apa? Karena perhatian, akhirnya dari usaha kita itu Allah langsung senang. Tersambunglah. Karena dua kalimat itu adalah ibarat tali yang selama ini terputus dengan Allah, atau ibarat ilmu yang selama ini kita terputus dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua kalimat nama dan sifat Tuhan itu ya akhirnya kita tersambung. Nah, kalau sudah tersambung, maka Allah akan menjamin seseorang itu seakan orang itu tidak bekerja sendirian yang menimbulkan kelelahan dan kepayahan. Nah, dengan demikian kalau Allah sudah tersambung, Allah sudah ridho, ya akhirnya kita yang mungkin tadinya sulit, berbagai macam kesulitan, kepayahan, sakit, menderita dan sebagainya,
Nah ini nanti ada kebaikan Tuhan untuk membantu. Karena apa? Tuhan sudah senang ya. Nah mudah-mudahan dengan ini bukan saja kita bukan tergolong yang melupakan Tuhan, tapi justru kita juga dicintai oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi beban hidup kita dimudahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat maha baik kepada kita, selalu membantu. Yang akhirnya jiwa kita tenang dan bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.